Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini di minggu yang pertama, di tanggal pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri waktu dan kesempatan bagi kita untuk sama-sama beribadah pada hari ini. Selalu kursi merahnya kosong, begitu. Tadi kita bicara-bicara, kita mau coba uji. Mereka lebih suka di belakang atau hanya karena kursinya. Jadi minggu depan kita tukar yang merahnya di belakang, yang kayunya di depan. Kita akan coba lihat ya. Karena Pak Yupito bilang mereka suka di belakang tuh gitu. Saya bilang enggak karena kursinya. Nah kita mau mana yang benar nih ya. Kita akan tukar besok yang merahnya di belakang, yang kayunya di depan. Iya kan? Kita lihat apakah memang karena mau kursi atau karena mau di belakang gitu loh. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Pemazmur mengatakan bahwa bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pemazmur menuliskan dalam pujian nomor 100 pujian ini. Dan inilah menjadi sebuah hal yang menguatkan hidup kita, bahwa mari di tahun yang baru ini kita semakin semangat, bukan makin duduk di belakang, yang duduk di depan harusnya ya. Iya kan? Kalau tahun lama ya kita duduk belakang, tahun yang baru di depan. Mari kita melihat bahwa tahun ini tahun yang penuh dengan berkat dan rahmat yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Mensyukuri semua kebaikan Tuhan, mensyukuri semua berkat Tuhan adalah sebuah karunia yang luar biasa bagi saudara dan saya. Menapa ke belakang untuk melihat perjalanan waktu yang tidak mudah kita lewati. Tetapi kalau kita bisa menikmati lagi di hari ini, di tanggal 1 di bulan yang pertama, maka kita mau mengatakan bahwa kita bisa sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan hanya bagi saudara dan saya, tapi kasih setianya tetap turun-temurun bagi setiap orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa banyaklah yang Tuhan perbuat dalam hidup kita yang gak bisa kita pikirkan. Tapi kita tahu bahwa rancangan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan beri bagi saudara dan saya tetap selalu dalam hidup saudara dan saya. Semua kita naikkan pujian ini saudara-saudara. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Naikkanlah doa syukurmu kepada Tuhan dan berdoalah. Katakanlah dengan sangat sederhana, terima kasih Tuhan, karena kita ada pada pagi hari ini di hari yang pertama. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-kebaikan. Terima kasih kami ada di hari. Terima kasih Tuhan. Kasih hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari yang pertama. Tahun yang baru ini kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan memuji Engkau dan mengagungkan Engkau. Doa syukur kami Bapa. Kami berdoa bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Sekalian, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa.
Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah, atas semua kami umat-Mu, dan kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Dari awal hingga akhir ibadah ini, diberkatilah kami semua oleh Tuhan. Karena ibadah ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara sekalian, kita akan membaca pengakuan iman Balak Saman secara bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman Balak Keselamatan bersama-sama di halaman 400. Pengakuan iman Balak Keselamatan. Kami percaya bahwa kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan dan praktik kehidupan Kristen, kami percaya bahwa Allah itu esa, dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian itu tentang dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa setiap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 331. Nyanyian nomor 331. Berpegang pada perjanjian Rajaku, ku bersorak dan memuji namanya, memuliakan Allah itu maksudku. Berpegang pada perjanjiannya, ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjiannya. Perjanjiannya tinggal tetap teguh, meski ketakutan membuatku ragu. Karena firman Allah ku takkan goyah, berpegang pada perjanjiannya. Haleluya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjiannya. Pada perjanjian, aku dilindungi dengan kasih-Nya, dengan pedang roh aku
Saya percaya kita telah mengalami akan perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Maka patutlah kita hari ini mau puji Tuhan dengan penuh sukacita. Iya, bagi mereka yang masih bisa berdiri, silahkan berdiri. Ya, kita akan nyanyi dengan penuh sukacita. Pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menaraku dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Iya, masih kuat ya, nggak mengantuk ya. Satu pujian berikutnya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yo, 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 yo. Ahe, ahe. Aha, aha. Yo.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yo, yo. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Iya, satu lagi ya. Kita tetap penuh sukacita dan semangat karena ini tahun baru ya. Walaupun usia bertambah dan berkurang, kita tetap semangat untuk puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yo. Amin. Yo, yo. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Yo, yo. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hudud dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Iya, lebih semangat lagi kita puji Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan sungguh baik hidup kita. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, Haleluya. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami bersama, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah
semua sukacita. Baiklah, kesempatan bagi kita memberikan persembahan. Nyanyian nomor 427, bagian kolektan berdiri, persembahan mingguan kita, persembahan perpuluhan kita. Silahkan mulai dari sebelah kanan saya ke depan membawa persembahan perpuluhan. Dan kemudian bagian kiri saya 427. Pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Ayat 4, Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Kita menyanyikan koornya. Saya persilakan kita berdiri, kita akan berdoa membawa persembahan kita. Serahkan dirimu sekarang, yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami karena sungguh pemeliharaan Tuhan nyata bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan persembahan-persembahan yang kami berikan. Secara khusus Tuhan hari ini, di mana kami membawa persembahan perpuluhan kami. Tuhan akan memberkati setiap apa yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami pada saat kami memberi bagian Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup kembali akan memberkati setiap kehidupan kami sekalian, khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan, di mana Tuhan mereka akan memulai lagi bekerja, berjuang sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang bulan ini Bapa. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah memelihara kami di tahun-tahun yang sudah kami lalui, maka Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, Dialah yang akan memelihara, yang menjamin seluruh kehidupan umat-Mu Bapa.
Oleh sebab itu Tuhan, hamba bawa semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah mereka oleh Tuhan untuk mereka menjalani tahun baru ini Bapa. Bapa di sorga, jika ada mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan lawat mereka. Ada berapa orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat bersama dengan kami beribadah, karena kekuatan mereka yang terganggu dan sudah berkurang. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan mereka hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami pergumulan secara pribadi, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi keperluan mereka. Maka Engkaulah Tuhan sumber segala berkat, akan memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tak henti-hentinya kami berdoa Tuhan, berkati mereka. Bagi Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo dan sebentar lagi dia akan berpindah tempat tugas Tuhan. Kemanapun Tuhan dia akan pergi, Tuhanlah yang mendahului setiap langkah kehidupannya dan pelayanannya, diberkatilah oleh Tuhan. Keluarga Tobias yang juga tidak pernah meninggalkan pelayanan Tuhan. Dia selalu mengingat dengan berkat-berkat yang dia terima. Dia selalu memberikan Tuhan melalui pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Berkati pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan beri mereka sehat dan kuat. Mungkin ada yang lain Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Mereka sedang keluar kota untuk bekerja, berusaha. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di divisi. Pada saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami banjir. Tuhan lawat mereka. Kami berdoa khusus bagi komandan divisi, di mana Tuhan pada tadi malam dia harus terjatuh karena menolong mereka yang sedang mengalami banjir. Tuhan lawatlah dia pada saat dia akan di CT scan pun Tuhan, biarlah semua hasilnya diberkatilah oleh Tuhan. Engkau tolong Bapa dalam kehidupan dan pembaringannya hari ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamahnya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan akan menolong, aparat keamanan pun diberkatilah oleh Tuhan. Kami yang ada di kota Surabaya Tuhan, terima kasih Engkau melindungi. Walaupun ada berapa bagian yang mengalami banjir, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkatilah mereka yang mengalami banjir. Biarlah perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Berkati pemimpin di kota ini. Tuhan terus menolong untuk memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di kota ini. Terima kasih ada pelayanan balak keselamatan di kota ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Roh Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu menjelaskan bagi kami firman-Mu. Kami mengerti sehingga kami dapat melakukannya. Berkati dan urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah hari ini firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melangkah di tahun yang baru. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kami sekalian. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Engkau buka hatimu hari ini, sehingga Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermasuk
hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Mari saudara, siapkan hatimu, buka hatimu hari ini untuk Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis Tuhan mendengar pujian kita hari ini. Kita mengagungkan Dia. Kita membuka hati kita dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan menyampaikan isi hatinya hari ini buat saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Siapkan hatimu, firman Tuhan akan disampaikan. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Renungkan firman Tuhan menjadi penting, khususnya di tahun yang baru ini saudara-saudara sekalian, untuk kita mau dikuatkan lagi menjalani perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini, yang kita pun gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus akan memberkati saudara dan saya. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-11. Kitab Ulangan pasal yang ke-11, ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Dibilang gini saudara-saudara sekalian. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-12 bilang gini saudara-saudara sekalian. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Nah Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, hari ini kita bicara tentang janji pengawasan Tuhan. Kalau kita belajar kitab-kitab Taurat saudara-saudaraku, maka kita belajar tentang bagaimana pemimpin bangsa itu yang bernama Musa, yang disuruh oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu cerita itu. Keluar dari Mesir, masuk ke sebuah negeri, sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Gak mudah saudara-saudara sekalian. 400 tahun saudara-saudara sekalian, berkisar 400 tahun, bangsa Israel ini ditindas di Mesir menjadi budak gitu loh. Dan juga saudara-saudaraku ditambah lagi dengan perjalanan 40 tahun dari Mesir menuju yang disebut dengan tanah Kanaan. Jadi saudara bisa bayangkan 440 tahun saudara-saudara sekalian, bagaimana bangsa itu mengalami hal yang tidak mudah untuk mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam semua perjalanan bangsa itu, selama 400 tahun dalam penindasan di Mesir dan 40 tahun perjalanan di padang gurun saudara-saudara sekalian. Maka kalau kita belajar dari kitab-kitab ini saudara-saudaraku, maka kita belajar bahwa sebenarnya bangsa ini telah banyak sekali mengalami penyertaan Tuhan gitu loh. Banyak sekali penyertaan Tuhan yang mereka alami secara langsung dalam perjalanan-perjalanan hidup mereka. Beberapa banyak contohnya, misalnya saudara-saudara kalau kita belajar dari Keluaran pasal 13, 21 dan 22, kita melihat bagaimana Tuhan menempatkan yang namanya tiang api dan tiang awan gitu loh. Untuk apa? Untuk menghangatkan bangsa itu di saat mereka dingin dan memayungi mereka pada saat mereka panas gitu loh. Lalu kita belajar saudara-saudaraku pada waktu mereka makan mana terus saudara-saudaraku, mereka marah sama Tuhan gitu loh. Kok makannya ini terus, makannya terus saudara-saudaraku, mereka ingin makan daging saudara-saudara sekalian. Maka kalau saudara baca dalam Keluaran 16:13, Tuhan berikan juga itu gitu loh. Tuhan berikan burung puyuh ya kan, untuk mereka makan supaya mereka gak bersungut-sungut. Karena apa? Karena hanya makan roti terus gitu loh. Dan yang paling dahsyat adalah kita belajar tentang waktu bangsa keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah membuat mujizat besar saudara-saudara sekalian ketika Tuhan dikatakan membelah yang namanya laut Tiberau, ya Tiberau itu saudara-saudaraku dibelah menjadi dua, kita tahu kisah itu, sehingga bangsa itu bisa berjalan dengan tenang
di tengah daripada laut itu. Dan kita tahu kisah itu pada waktu mereka telah sampai hampir ke seberang dan tentara-tentara Firaun mengejarnya, maka dengan secara dahsyat juga. Bagaimana saudara-saudaraku, air itu tertutup sehingga semua orang-orang Mesir itu pun tersapu, saudara-saudara sekalian, waktu mereka melintasi laut itu. Nah, kita melihat saudara-saudaraku, ini beberapa bukti penyertaan Tuhan saja yang Tuhan lakukan bagi hidup bangsa itu. Tetapi pertanyaannya saudara-saudaraku yang menjadi menarik adalah sebenarnya apakah bangsa itu menjadi teguh imannya gitu loh. Apakah bangsa itu menjadi bangsa yang percaya penuh kepada Tuhan? Walaupun mereka sudah banyak melihat secara langsung bagaimana mujizat-mujizat Allah yang Allah buat lewat Musa, saudara-saudara sekalian. Sayangnya apa yang terjadi bahwa bangsa itu enggak pernah bersyukur, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa bangsa itu terus menjadi bangsa yang keras kepala. Bangsa yang terus berulang-ulang menunjukkan sikap buruknya, baik lewat keluh kesah mereka, lewat persungutan mereka, baik juga lewat penyembahan-penyembahan mereka kepada Allah yang lain, bahkan bisa terjadi hingga beberapa kali selanjutnya. Melihat karakter bangsa itu, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang juga saya melihat bahwa kehidupan kekristenan juga seperti itu gitu loh. Kalau kita belajar di tahun 2022, saya pikir banyak sekali yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Iya kan? Saya bisa lihat itu. Saya tahu saudara-saudara banyak diberkati Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua berkat yang telah Tuhan beri di tahun 2022 itu menjadikan kita teguh iman atau kita menjadi percaya penuh kepada Tuhan? Ternyata enggak juga. Iya kan? Enggak juga. Banyak di antara jemaat-jemaat kita yang sampai hari pun kita enggak melihat sebuah ibadah itu menjadi penting. Kita enggak melihat sebuah persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang memang benar-benar bahwa saya harus tetap beribadah kepada Tuhan gitu loh. So bisa bayangkanlah ibadah tutup tahun, ibadah tahun baru kita bisa susah datang gereja. Bukan kalau kita bisa menapak tahun ini, hari ini saudara-saudara sekalian. Bukankah ini karena Tuhan yang beri bagi kita? Benar gak kira-kira? Atau karena kita minum susu Anlin yang umur 50 tahun ke atas gitu, supaya gak bengkok-bengkok kaki kita gitu. Atau kita minum vitamin yang banyak sekalian supaya kita tetap kuat? Enggak juga. Ya kan? Nah, tapi inilah bukti yang saya katakan bahwa karakter bangsa itu terjadi dalam karakter kita, gitu loh. Ya kan? Banyak sekali yang Tuhan buat dalam hidup kita sepanjang tahun 2022 ini. Tetapi bagaimana pengikutan kita? Apa kita menjadi orang yang semakin teguh dalam iman kita kepada Tuhan atau kita menjadi pribadi Tuhan? Ternyata tidak, sekali saya katakan tidak. Karena masih banyak dari jemaat-jemaat kita juga mengalami hal yang seperti bangsa itu. Bukannya bersyukur tapi terus keras kepala. Gitu loh. Alkitab bahasa kita bilang tegar tengkuk gitu loh. Degil hatinya gitu loh. Ya kan? Degil hatinya. Karena kita tidak melihat bahwa oh ini adalah hari pertama ya. Saya ada di tahun 2003 saya mau bersyukur pada Tuhan dan itu sudah kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kembali pada pembacaan firman Tuhan tadi, maka kita belajar dari bagian ini saudara-saudara sekalian tentang sebuah kebesaran Tuhan gitu loh. Keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan lewat perhatian dan kasihnya kepada bangsa itu gitu. Yang selalu saya katakan dalam beberapa waktu lalu bagi bangsa itu bangsa pilihan Allah, saudara-saudaraku. Dengan cara apa? Kalau saudara baca dalam perikop ayat 8 tadi, maka perikopnya saudara-saudara sekalian, maka di situ Tuhan coba menyampaikan tentang pilihan-pilihan kepada mereka gitu loh. Pilihan-pilihan kepada mereka. Walaupun seperti saya katakan tadi bahwa bangsa itu selalu menjadi bangsa yang menyakiti hati Allah gitu loh. Menyakiti hati Allah. Tapi kita belajar pada ayat 8 dan sudah kita belajar bagaimana Tuhan katakan bahwa ada pilihan tentang sebuah ketaatan dan ketidaktaatan kepada Tuhan gitu loh. Nah, pilihan-pilihan itu juga Tuhan pampangkan kepada kita hari ini. Dalam menjalani tahun 2023 ini saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kesempatan kepada kita memilih gitu loh. Tentang mau ketaat atau tidak kepada Tuhan. Ketaatan itu mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk gitu loh. Nah, ini pilihan-pilihan yang kita lakukan. Saya nggak tahu bagaimana semua memilihnya. Tapi saya mau belajar, kita bicara hari saudara-saudaraku pada ayat ke-12. Kalau saudara bisa melihat pada bagian itu saudara-saudara sekalian, ini sangat istimewa kali yang saya katakan tentang pilihan Allah itu kepada mereka. Tentang bagaimana kasih setia Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada bangsa itu. Walaupun bangsa itu telah menjadi bangsa yang saya katakan tadi menyakitkan hati Tuhan.
Dia bilang ini, dia siapkan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, yang mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara membaca bagian ini kan sebuah pernyataan janji gitu loh. Ya kan? Janji Allah kepada bangsa itu bahwa Allah itu akan memberikan satu tempat gitu loh. Satu tempat, satu negeri yang indah, yang dikatakan tentang yang indah itu dengan bahasa Alkitabnya suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Ya kan? Ini tentang keindahan Tuhan. Tempat yang indah yang Tuhan katakan dengan bahasa Alkitabnya tempat yang dipelihara oleh Tuhan. So bisa bayangkan, ini kan luar biasa. Ya kan? Dan juga saudaraku dikatakan pengawasan penjagaan Tuhan yang sempurna. Yang dikatakan tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Gitu loh. Nah ini kan saudara membaca ayat ini kan luar biasa. Tuhan siapkan bagi saudara dan saya di tahun 2023 ini sebuah tempat, sebuah pekerjaan, sebuah kondisi dan keadaan di mana saudara-saudaraku tempat itulah tempat yang dipelihara oleh Tuhan. Ya kan? Tidak hanya dia pelihara, tapi saudara-saudaraku bagaimana kesempurnaan penjagaan Tuhan atas apa yang Tuhan beri bagi kita. Yang dia katakan tidak hanya dikatakan dipelihara oleh Tuhan, tapi juga dikatakan yang diawasi oleh Tuhan. Ya kan? Dari awal tahun tanggal 1 ini sampai akhir tahun 31 Desember dalam tahun ini. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Inilah kesempurnaan Tuhan. Gitu loh. Inilah saya katakan tentang sebuah kebesaran Tuhan. Kalau Daud katakan saudara-saudara dalam Mazmurnya, Mazmur 121 ayat 4 dikatakan bahwa kesempurnaan Tuhan itu dinyatakan Allah, dinyatakan Daud tentang Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Ini kesempurnaan Tuhan. Jadi suruh berkata oleh Tuhan kalau kita melihat hidup ini, bagaimana Allah itu kan begitu sempurna menyertai kita. Gitu loh. Dan juga daripada bangsa itu, walaupun mereka mengalami hal-hal yang menyakiti hati Allah. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada bangsa itu, kepada saudara dan saya untuk melihat. Bahwa tahun ini Tuhan akan memberikan engkau berkat. Memberikan engkau tempat. Memberikan engkau pekerjaan. Memberikan engkau keluarga. Memberikan engkau teman, memberikan engkau sahabat. Yang itu yang dipelihara oleh Tuhan. Iya kan? Dipelihara oleh Tuhan. Saya katakan kemarin kan bahwa tahun ini katanya itu tahun dengan mega tantangan. Saya nggak tahu mega tantangan kayak apa. Yang saya tahu hanya ada Ibu Mega saja. Ya kan? Mega tantangan. Itu pemerintah katakan. Ya kan? Orang katakan kita kan masuk dalam krisis di tahun ini. Tapi saya mau katakan ini janji Tuhan. Tuhan akan beri engkau dalam kondisi yang sulit, dalam mega tantangan, dalam masa krisis, maka dia beri engkau tempat yang dipelihara oleh Tuhan. Tidak hanya dia pelihara, saya katakan lagi, tapi dia akan mengawasi, menjaga, melindungi, menyertai engkau dari mulai awal tahun ini sampai kepada akhir tahun itu. Senang gak janji ini? Amin gak janji ini? Amin gak? Amin ya. Amin sekali. Ya kan? Tapi saudara-saudaraku perlu kita belajar. Untuk kita mengalami janji ini saudara-saudara sekalian. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan bangsa itu. Untuk mengalami janji penyertaan Tuhan. Tempat yang diperoleh Tuhan yang Tuhan beri bagi kita dan pengawasannya dari awal sampai akhir tahun. Maka saudara-saudara sekalian ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Orang yang memperhatikan itulah yang akan mengalami janji pengawasan dan kesempurnaan Tuhan dalam hidup saudara sepanjang tahun ini. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan beri notabene-nya. Apa yang Tuhan beri catatannya. Supaya kita bisa mengalami Ulangan 11 ayat 12 ini. Yang pertama, ayat 8. Dia bilang gini. Jadi kamu itu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat
untuk memasuki serta menduduki negeri ini. Kemana kamu pergi mendudukinya? Nah yang pertama saudara-saudara sekalian, pada waktu ayat 12 ini Tuhan sampaikan dan Tuhan mau beri kepada bangsa itu, mau beri bagi saudara dan saya, maka yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Ya kan? Berpegang pada perintah Tuhan. Kalau kita memahami tentang kata berpegang saudara-saudara sekalian, saya dapat menyimpulkan berpegang artinya ada ketidakmampuan dalam diri kita. Maka itu kita harus berpegang. Ya kan? Karena kita nggak mampu, kita harus berpegang. Kita nggak mampu berdiri, kita pegang kepada satu tiang. Artinya ketidakmampuan. Saya mau bilang saudara-saudara sekalian bahwa bukankah juga dengan demikian perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Saya mau katakan bahwa kita nggak pernah tahu 2023 ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak mampu melihat apa yang terjadi di tahun 2023 ini, walaupun banyak paranormal yang bilang macam-macam, tapi mereka pun nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Saya nggak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam 1, 2, 3, 4, 5, sampai 31 bahkan sampai akhir tahun 3 sampai 5 hari. Kita nggak pernah tahu. Karena ketidaktahuan kita itulah, karena ketidakmengertian kita dan ketidakmampuan kita untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun ini saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan perlu bagi saudara dan saya untuk berpegang pada perintah Tuhan. Gitu loh. Iya kan? Perlu berpegang pada perintah Tuhan. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu tahun ini kita di PHK. Siapa tahu tahun ini usaha kita gagal. Siapa tahu tahun ini kita mengalami bencana. Siapa tahu tahun ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu. Tapi mau saya katakan, apapun yang nggak kita pernah tahu dan nggak mampu untuk melihatnya. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau mengalami yang dikatakan tadi Ulangan 11 ayat 12 itu, negeri yang oleh Tuhan dan mengawasi awal sampai akhir tahun, maka kunci yang pertama, engkau harus berpegang pada perintah Tuhan. Sederhana, berpegang pada perintah Tuhan apa artinya? Berpegang pada perintah Tuhan itu artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam sesuatu yang kita kerjakan, maka lakukanlah semua itu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan berpegang pada perintah Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan, yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, maka lakukanlah dan kerjakanlah semua itu dengan benar. Sesuai dengan apa? Bukan dengan otak kita. Bukan sesuai dengan kemauan kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita paling katakan benar. Tapi Alkitab bilang, itu harus sesuai yang Alkitab bilang dengan firman Allah. Iya kan? Jadi berpegang. Nah, berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang dikatakan pada seluruh perintahnya. Jadi pada waktu Tuhan katakan berpegang pada perintahnya, maka ada tambahan kata di tengah sebelum perintah itu berpegang pada seluruh. Pemahaman kata seluruh saudara-saudara sekalian artinya Tuhan mau pada waktu kita berpegang pada perintah Tuhan, maka kita mempercayai firman itu gak setengah-setengah. Ya kan? Kalau kemarin dikatakan dalam khotbah akhir tahun, orang hanya bisa pinter, ya toh, pinter baca firman, pinter begini-begini, ya kan? Tapi orang pinter betulnya, minum tolak angin. Orang pintar tuh minum tolak angin, bukan menjadi pinter minum tolak angin, bukan ya? Kalau mau pinter minum tolak angin enggak, tapi orang yang pinter itu dia minum tolak angin, gitu, ya kan? Kalau pinter minum tolak angin gitu. Jadi banyak itu, ya kan? Kita hanya seperti itu. Tapi Tuhan katakan waktu engkau bicara tentang berpegang pada seluruh perintah itu, maka pemahamannya saudara-saudara sekalian, pada waktu kita mau mengalami yang namanya pengawasan dan berkat Tuhan itu, maka saya mau katakan saudara-saudara sekalian, saudara dan saya harus dengan segenap hati, dengan sepenuhnya menjalankan, mengerjakan apapun dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan sesuai dengan keinginan dan kemauan diri kita sendiri. Ya kan? Kan itu yang Tuhan bilang sama Yosua setelah ganti Musa. Iya kan? Harus sungguh-sungguh. Ya kan? Sungguh-sungguh saudara sekalian.
Sehingga apa yang Tuhan katakan? Pada waktu kita menjalankan, waktu kita berpegang pada perintah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan benar-benar sepenuh hati kita, maka Tuhan bilang apa? Dalam ayat 8 tadi. Supaya kamu, jangan tidur ya. Supaya kamu kuat. Supaya kamu kuat. Kenapa? Apa kita lemah? Kita lemah. Ya kan? Saya berapa nih mata saya kemarin sakit sekali sudah. Kayaknya ini udah mau keluar mata saya ini sebelah kiri saya. Saya takut lagi karena dulu di Semarang saya pernah berobat di rumah sakit mata itu, saudaraku, saya kena herpes mata. Jadi mata saya dua-dua ditutup, saudara sekali. Saya jalan dituntun gitu. Saya diperiksa hampir 1 minggu ya saya di rumah sakit karena saya kena herpes mata. Kemarin mata saya sakit sekali. Saya kasih obat, saya kasih sendok dalam apa tuh? Freezer udah best kompres begini kan. Atau saya pikir saya terlalu banyak lihat komputer gitu ya. Karena berapa waktu ini saya sedang melihat itu Undang-Undang Cipta Kerja 1000 halaman saudara sekalian. Iya kan? Harus membandingkan dengan beberapa undang-undang. Jadi buka satu, buka begini, buka gini. Jadi tiap hari itu dengan dari komputer. Jadi tiba-tiba tadi pagi, kemarin pagi itu sakitnya bukan Barisa. Lemah saudara sekalian. Lemah. Kita nggak kuat. Iya tuh. Kata lemah pada bagian ini saudara-saudaraku menggambarkan bahwa, ya kan? Kita memiliki kemampuan terbatas. Kita nggak kuat menghadapi tantangan. Kita nggak mampu menghadapi kesulitan, ya kan? Kita nggak mampu menghadapi kondisi tubuh kita, ya kan? Hari ini tadi doakan tuh Pak Wayan tuh lagi opname di Rumah Sakit William Booth Semarang, ya kan? Kita masih lihat fotonya di banjir, tiba-tiba malam-malam, kok dia sudah masuk, udah begini, disisihkan kepalanya, mau diperiksa karena dia jatuh dan sebagainya, sudah sekalian. Kita nggak pernah tahu, kita lemah. Jangan rasa kita kuat, jangan rasa kita pintar, jangan rasa kita hebat. Kita lemah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Tuhan bilang, kau harus berpegang dengan segenap hatimu supaya kamu kuat. Orang-orang yang bisa mengalami berkat, orang-orang yang bisa masuk serta menuju negeri itu bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat, orang yang mau diberkati, orang yang mau mengalami lawatan Tuhan, orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang yang kuat. Kuat secara apa? Bukan fisikmu, tapi kuat imanmu, kuat rohanimu dalam menghadapi semua tantangan itu. Karena apa? 40 tahun melewati padang gurun, gak mudah bagi bangsa itu. Maka Tuhan bilang, kalau kamu bisa kuat bukan karena fisikmu, tapi berpegang pada perintah Tuhan, maka kamu kuat dan mampu masuk ke tanah negeri Kanaan itu. Dan semua pun gak bisa masuk, hanya beberapa bagian nanti selanjutnya, generasi Yosua yang bisa masuk pada bagian itu. Nah, suruh berkata oleh Tuhan. Lalu kedua apa? Ayat 9. Dibilang ini. Dan supaya lanjut umurmu. Jadi berpegang pada perintah Tuhan itu, Tuhan bilang supaya engkau kuat dan supaya lanjut umurmu. Lanjut umur itu apa? Kebahagiaan. Iya kan? Orang bilang gini, ya kalau bisa saya sampai tua lah, bisa lihat anak-anak saya menikah, saya bisa ngomong cucu saya. Iya gak? Pingin gak gitu? Pak Yobi pingin gak? Pingin ya? Amin ya. Pak Robert lagi pingin ya seperti itu. Ini kerinduan dan lanjut umur itu bicara kebahagiaan. Iya kan? Bicara kebahagiaan, bicara kesuksesan. Jadi sudah berkati oleh Tuhan, waktu kita mau sukses, waktu kita mau diberkati, waktu kita ingin menikmati apapun dalam hidup ini, mengalami semua berkat Tuhan, maka Tuhan bilang yang pertama engkau harus berpegang pada perintah Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh. Ibadahmu bukan setengah-setengah, ya kan? Firman bukan setengah-setengah, tapi sepenuh hatimu, sesungguh hatimu. Maka saya mau katakan, kau akan melihat, kau akan diberkati Tuhan. Kalau Henry bilang gini di ibadah GPS, gimana Henry? Jangan ibadahnya apa lagi? Bolong-bolong. Saya kayak bilang, oh ini bolon-bolon ya, atau bolong-bolong. Ya kan? Jangan bolong-bolong lagi ibadah GPS-nya. Nah itu dorongan saya menarik sekali waktu dia bicara tentang motivasi pada hari ini. Kami ibadah GPS terakhir ya, kemarin ya Henry ya. GPS terakhir saudara sekalian, hari Jumat. Itu luar biasa. Dorongan dan spirit dari seorang ketua GPS. Mari saudara sekalian untuk melihat. Tahun 2023 ini gak gampang. Gak mudah kita lewati. Tapi saya mau katakan orang bisa bilang apapun.
Tapi hari ini Tuhan bilang, engkau perlu berpegang sepenuhnya pada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga engkau bisa mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami janji penyertaan Tuhan itu dalam ayat 12 itu. Ayat 13 bilang gini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah saudara dan saya harus dikatakan yang pertama tadi berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua kita harus mendengar perintah Tuhan. Jadi ibadah itu dengar firman, dengar perintah, bukan dengar orang-orang ngomong di sebelah kanan kiri kita. Bukan dengar itu HP bunyi-bunyi, bukan dia itu HP lagi khotbah, udah kalau dari HP juga enggak. Itu sudah nggak pernah mengalami namanya pertumbuhan rohani. Sehingga dikatakan apa? Mendengar perintah Tuhan. Dengan apa dikatakan? Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya antusias. Dalam Alkitab saudara-saudaraku kata yang berpadanan dengan kata sungguh-sungguh ini adalah giat gitu loh, giat. Dia berpadanan dengan giat. Dalam bahasa Perjanjian Baru kata giat ini disebut dengan zeo. Zeo itu artinya mendidih karena panas gitu. Kalau soal masa air, lagi itu namanya zeo. Dia itu apa namanya giat, dia itu sungguh-sungguh yang mendidih karena panas. Dalam istilah Alkitab lainnya juga kata sungguh-sungguh atau kata giat itu juga dapat dikatakan dengan zeal. Zeal itu artinya semangat gitu loh. Semangat. Maka itu Musa katakan pada bangsa itu, jika kamu mau diberkati, jika kamu masuk kepada tanah negeri perjanjian itu, mengalami pengawasan Tuhan, mengalami penerangan Tuhan, maka Alkitab bilang apa? Kamu itu harus dengar perintah itu. Dengar perintah itu saudara-saudara sekalian, dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, dengan semangat, dengan mendidih gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita mengalami yang dikatakan tadi itu dalam ayat 13 itu. Ayat 12 itu kita akan mengalami yang namanya janji pengawasan Tuhan. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023 ini saya mau ajak kita, mari kita zeo. Mari kita zeal. Mari kita semangat, kita mendidih. Dalam pelayanan kita. Dalam ibadah kita. Ya kan? Dalam persoalan doa kita. Sebab apa? Sebab itu adalah perintah Tuhan. Saya katakan dalam ibadah persoalan doa terakhir di tahun 2022. Iya kan? Hari Kamis kemarin, itu kita terakhir. Kita GPS terakhir juga kemarin. Saya senang kalau kita buat terakhir gitu ya. Kita juga persoalan doa kemarin terakhir. Saya bilang saudara-saudaraku bahwa pemahaman tentang kata tetap berdoa, saya masih ingat tuh, kalau saudara masih ingat ya. Tetap berdoa. Maka saudaraku ini adalah pemahamannya adalah bahwa tetap berdoa itu adalah sebuah perintah. Jadi doa itu bukan pilihan. Iya kan? Ibadah itu bukan pilihan. Melayani itu bukan pilihan. Tapi itu perintah saudara-saudara sekalian. Waktu itu perintah, maka hukumnya wajib untuk kita melakukannya. Nah kita kan saya katakan dalam doa kita kebalik. Kita buat doa, kita buat ibadah, kita buat pelayanan, itu pilihan. Kalau saya sempat ya saya datang doa. Wah nanti dulu ada kegiatan lain. Pilihan doa atau pilihan kerjaan lain, doa nanti saja. Dan inilah saya mau katakan yang membuat kita salah dalam iman kekristenan kita. Gak bisa. Doa itu perintah, ibadah itu perintah. Melayani itu perintah Tuhan. Sehingga Tuhan katakan engkau harus mendengar perintah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kita kan enggak. Maaf saya katakan kita enggak melakukan itu. Kita melihat sekali saya katakan itu semua pilihan gitu loh. Pilihan kita. Oh mau doa ya mau saya datang atau enggak datang ya datang. Mau ibadah saya datang mau datang ya datang. Mau melayani saya mau enggak ya datang ya melayani atau enggak. Ya ini salah. Dan itu pada bangsa itu, mereka kena kutuk. Kenapa kena kutuk? Karena melihat perintah Tuhan itu pilihan. Waktu Tuhan mereka menghadapi masalah, mereka mulai sembah Allah lain. Mereka lalu buat sesuatu hati mereka. Mau mereka mau beribadah Tuhan atau tidak, mereka buat pilihan. Tuhan bilang bahwa ya kan, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan
maka itu mendatangkan kutuk. Hati-hati dengan itu. Ketidaktaatan pada perintah Tuhan itu mendatangkan kutuk, kata bagian firman Tuhan. Jadi saya sudah berkata oleh Tuhan, saya mau saudara dan saya harus melihat bahwa dalam tahun ini saudara dan saya perlu mendengar perintah Tuhan. Saya pikir saudara pintar Alkitab. Saudara tahu Alkitab. Saudara dengar perintah Tuhan lewat firman disampaikan pada tiap-tiap hari Minggu, pada hari Jumat, pada hari Kamis. Tapi pertanyaannya, saudara lakukan gak dengan sungguh-sungguh? Dengan dikatakan zeu tadi, dengan kata ziel tadi. Saya mau katakan, waktu orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan melihat dan tidak pernah berpikir akan untung ruginya. Orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, maka dia mau berkorban bagi Tuhan, dan ia akan hidup dalam kehendak Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya akan ajak saudara untuk melihat pada bagian ini. Dan bagian yang terakhir ayat 13 bagian C. Dia bilang gini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang ketiga, untuk mengalami janji dalam ayat 12 tadi saudara-saudara sekalian. Saudara dan saya harus tetap berada dalam jalan atau jalurnya Tuhan. Ayat 13c, beribadah kepadanya. Ya kan? Artinya apa saudaraku? Artinya pada waktu dikatakan beribadah kepadanya, artinya kita harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui ibadah kita, persekutuan kita kepada Tuhan. Saya mau bilang sederhana gini, jalur kekristenan kita, ya kan? Jalur atau jalan kekristenan kita itu adalah peribadahan kepada Tuhan. Mari kita lihat belajar dari Musa. Belajar dari Musa, maka saudara lihat di mana Musa bersinggah dan berhenti, maka dia selalu membuat yang namanya kemah-kemah peribadahan kepada Tuhan. Lihat Musa. Dia lihat bahwa jalur kekristenannya, jalur imannya kepada Tuhan itulah bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Belajar dari Daud. Daud sangat bersemangat sekali untuk membangun rumah Allah di Yerusalem sebagai tempat bangsa itu untuk beribadah. Walaupun Tuhan bilang, Daud, no, kamu gak membangun itu, kamu menyiapkan dan anakmu Salomo yang membangun itu. Dan pada akhirnya terbangunlah rumah Tuhan, tempat bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana ibadah itu menjadi sebuah jalur yang harus kita lakukan. Dari siapa kita belajar? Tuhan Yesus. Waktu dia menjadi manusia saudara-saudara sekalian, maka pada usia 8 tahun Yesus dibawa ke bait Allah. Pada waktu usia 12 tahun maka Yesus pun berada di bait Allah di Yerusalem. Kita belajar. Musa melihat ibadah menjadi yang penting. Sehingga dikatakan 13c, beliau dengan sungguh-sungguh. Daud melihat bahwa ibadah menjadi yang penting. Bangun rumah Tuhan, bangsa bisa beribadah Tuhan. Tidak hanya dua ini, tapi Yesus pun melihat pada waktu dia menjadi manusia, maka peribadahan sejak mulai kecil sampai 12 tahun pergi ke Yerusalem, jauh saudara sekalian, berhari-hari dari Nazaret pergi ke Yerusalem, jalannya panjang dan berjalan kaki. Yesus pergi ke sana untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada jalan kaki sampai 3 jam sampai di sini? Ada enggak? Enggak ada. Saudara punya kendaraan, saudara punya mobil, saudara punya sepeda motor. Sekarang ada namanya Gojek, Gokar dan sebagainya. Bagaimana kita mau beribadah kepada Tuhan? Saya mau katakan, kalau engkau mau melihat hari ini janji penguasaan dalam Tuhan dalam ayat 12, maka engkau harus berada di jalannya Tuhan. Engkau harus beribadah yang Alkitab katakan saudara-saudara sekalian, ya kan, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Bukan sesuka hatimu, tapi segenap hatimu. Tapi kita banyak beribadah sesuka hati kita. Kalau kita mau ibadah, kita ibadah. Kalau enggak ya kita enggak ibadah. Dan saya mau katakan, kalau kau lakukan ini di tahun 2003, maka saudara Tuhan Alkitab katakan, ketaatan, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Tapi ketaatan akan mendatangkan berkat. Pilihan itu
saudara sekalian. Mengakhiri khotbah ini saudara-saudara sekalian, 1 Timotius pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-8. Alkitab bilang, latihan badani terbatas gunanya. Saudara boleh olahraga, saudara boleh fitness, saudara boleh zumba, zumbi dan zombie, apapun namanya. Tapi Alkitab bilang, apa yang kau buat untuk badanmu, apapun engkau buat untuk tubuhmu, maka itu terbatas gunanya. Alkitab bilang kemarin apa firman mengatakan 70 tahun, 80 tahun kesusahan, terbatas gunanya. Tapi Tuhan bilang, waktu engkau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka ibadah itu berguna bagi apa? Bagi segala hal. Segala hal itu berguna. Berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan. Baik untuk engkau di awal tahun ini, untuk hidupmu hari ini, maupun untuk hidupmu yang akan datang. Engkau enggak tahu, saya enggak tahu apa yang terjadi tahun 2023. Tapi saya mau katakan waktu engkau beribadah dengan sungguh, dengan segenap hatimu kepada Tuhan, maka dalam ibadah itu engkau akan melihat janji Tuhan untuk hidupmu, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita saudara-saudara sekalian, untuk kita terus mengalami suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, dan di mana mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Ya Tuhanku, aku mau menyanyi pujian bagimu. Mendengar suara Tuhan menjadi sebuah kesukacitaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pujian manis kau dengar Tuhan, menjadi pujian yang akan memberkati saudara dan saya untuk datang berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Ambil waktu dan kesempatan, kiranya di tahun yang baru ini saudara-saudara sekalian, kita mau mengalami berkat. Tuhan beri pilihan hari ini bagi saudara dan saya. Mau berkat atau mau kutuk. Tapi saya mau hari ini saudara semua diberkati Tuhan. Di tahun 2023 ini, saya mau anak-anak diberkati, anak sekolah minggu diberkati, anak-anak muda diberkati, orang-orang dewasa diberkati. Jadilah saudara-saudaraku hari ini untuk kita mau berpegang pada perintah Tuhan, mendengar perintah Tuhan, tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Kan pujian ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, saudara lakukan itu hari ini. Mau berdoa tempat dudukmu pun, lakukanlah itu hari ini. Ambil komitmenmu penting hari ini, supaya tahun ini orang bilang dengan tahun yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, tapi kita mau katakan saya berdoa kepada Tuhan di awal tahun ini, maka Tuhan akan mengawasi saya sampai akhir tahun. Dan tahun ini adalah tahun berkat bagi hidup saya. Mari saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini. Ada waktu kita berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
ada ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Kami merenungkan semua Tuhan, setiap waktu atau semua apapun yang Tuhan beri bagi hidup kami. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berdoalah kepada Tuhan, saudara sekalian. Ada berapa anak-anak Tuhan yang sedang berdoa kepada Tuhan. Kita kan pujiannya sekali lagi. Kalau saudara mau ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdoa, tempat untuk lakukan itu. Berserah dan berharaplah kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak Tuhan, Aku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. saya akan berdoa. Seperti biasa kita akan ulangi kor ini lagi. Waktu kita nyanyikan kor ini saudaraku, sebelum saya berdoa, kalau ada saudara-saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempat pun lakukan itu. Apapun engkau ingin sampaikan kepada Tuhan di tahun yang baru ini, saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian ini kornya saja, dan saya akan berdoa. Kalau saudara mau ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempat pun lakukan itu. Dan saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu Tuhan, setiap waktu, nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan. nyanyian pujian dan pengagungan Kepada Engkau Tuhan, kepadamu.
dalam manis kau dengar Tuhan manis. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Terima berkat itu hari ini, kekuatan dari Tuhan. dan hatiku bersuka karenamu. Terima berkat itu. Inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati, Terima kasih Tuhan. suka. Amin. Karena Hamba bawa setiap kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, di awal tahun ini Hamba berdoa untuk semua kami Bapa, baik itu umat-umat-Mu yang tadi bangku anugerah, mereka yang membawa hidup mereka, membawa harapan, menaruh dalam kaki tangan Tuhan untuk melewati tahun 2023. Mereka telah menyampaikan apa yang mereka sampaikan di hadapan Engkau di bangku anugerah ini Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab. Tuhan kuatkan mereka Bapa. Kiranya janji penyertaan Tuhan pun Kau berlakukan atas hidup mereka Bapa. Dan kami tahu janji itu berlaku bagi kami Bapa. Bapa berdoa untuk setiap kami yang berdiri di tempat doa kami Bapa. Kami pun menyerahkan hidup mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka. Tuhan jawab doa mereka. Kiranya Tuhan di tahun ini Bapa, Engkau berikan tempat yang dipelihara oleh Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk kami yang duduk pada kami pun kami sedang berdoa. Hamba berdoa diberkati kami semua oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengawasi kami, menjaga kami, memelihara kami dari awal sampai akhir tahun. Dan itulah janji penyertaan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Semua kami sudah melayani-Mu, baik kami hamba-hamba-Mu, para singer, pemain musik, mengatur sound system, mengatur ibadah online, dan juga mengoperasikan LCD, tim kolekta. Tuhan berkati semua kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati hidup pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Diberkatilah kami semua oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah masuk di tahun yang baru. Maka kegiatan tadi seperti biasa ya. Cuma yang belum ada itu PKW saja ya. PKW yang belum ada. Yang belum dilaksanakan untuk PKW, tapi semuanya sudah. GPS sudah ya, Pak Ketua, sudah ya. PD juga sudah, saudara-saudara, kita sudah mulai PD juga terus. GPS sudah, sekolah minggu sudah mulai minggu depan. Pak Budi sudah mulai sekolah minggu minggu depan, dan PKP Dewasa juga sudah berjalan ya. Oh, bulan ini ada? Ada ya bulan ini ya, tetap di minggu yang ketiga. Terima kasih untuk semuanya yang berulang tahun. Pada hari ini tanggal 1 Malsalena Kustianingsi, lalu Oi Sindong tanggal 1, lalu Niluh Novi Rosmalina tanggal 1, lalu Clifford Xavier Subowo tanggal 3. Ya, itu yang berulang tahun ya.
Baik, sudah berkat oleh Tuhan. Saya rasa itu. Ini ada hadiah lagi atau apa sebelum saya akan doa berkat? Ada? Baik, masih ada saudara sekalian doa hadiahnya. Masih ada? Masih ada ya? Baik, silakan. Mari. Waktu 5 menit ya. Siapkan lagi uang yang paling kecil. Kalau ada 25 rupiah, silakan. Baik, masih ada sekitar 30 lagi hadiah. Wih, luar biasa ini. Ini. Baik, siapkan dulu uang 25. Enggak. Jadi gini, langsung cepat aja ya. Di kursinya Bapak Ibu yang langsung lihatnya. Ada kertas warna biru yang ditempel, yang dapat bisa langsung maju. Mana? Ditempel. Ini. Oh, kalau di depan nggak ada. Di kursi Bapak Ibu sekalian yang ada, di bawah ada yang di itu apa di tempat kaki itu juga ada. Warna biru kecil. Bukan kok. Warna biru kecil. Di Mimar nggak ada. Kejam kalian. Ada. Bisa Makanya langsung hapus ya. maju aja yang dapat. Hapus. Boleh maju, Bu. Atau mungkin cari yang di bangku merah ini yang kosong-kosong juga boleh. Pasti ada. Boleh. Atau di sampingnya itu juga ada. Samping apa ini? Kiri kanan. Itu silakan dicari. Ada. Singer nggak ada juga. Singer musik. OP dan Bapak SMK nggak ada. Iya, Pak ya. Bahaya ini kita nggak dapat ini. Padahal kita yang berdua yang sudah dapat dananya. Terima kasih. Oh, dapatnya Iya Steve. benar nanti. Silahkan. Loh, Steve dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh, dapat lagi Freddy. Ada di itu, apa tempatnya kaki itu juga ada. Apa itu, pijakan kaki itu juga ada. Oh, payung kayaknya. Iya, benar Ibu. Wah, dapat payung ini musim hujan Terima ini. kasih. Musim hujan dapat payung semua, Pak. Paling koros nggak ada payung sini. Sudah nggak ada lagi? Ada? Oh iya, benar Bu. Oh, Ibu Siti cari ya. Bu Siti dapat. Kursi kosong ya? Iya, semua kursi ada Ibu Siti. Semua kursi dia cari. Terima kasih. Sudah nggak ada lagi? Nggak ada. Masih banyak ternyata. Sisanya untuk koros saja. Masih lagi. Iya. Ada berapa C? Minggu depan ya katanya. Sisa. Gak apa C? Taruh aja. Ya, yang terakhir. Ada yang di sini bawa HP ya, kayak kemarin. HP yang baterainya paling sedikit hari ini. Oh, paling sedikit. Ayo Pak Hendro. HP yang baterainya paling sedikit. Kayaknya udah lobet Pak Hendro punya. Kalau April biasanya April ini. Hah? 10%. 10%, ada lagi di bawah Ada di bawah 10%? Yang Di bawah 10 ada? di bawah 10 ada? Berapa Ibu? Ada yang di bawah 10%, ada 9, 8, 7, 6. Robet tasnya terus ini robetnya. Tas terus tas. Wah, udah kocas tuh Bet. Berapa Tante? Oh nomor masih ada ternyata. Oke masih ada. Ayo yang baterainya di bawah 10% ada? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti Brian yang dapat hadiahnya. Brian dapat Kasihan hadiahnya Brian C. Kayaknya nggak Kasih. sempat cas tadi malam Ryannya. Terima kasih udah menjawab. Oh nggak ada kok. Ya terus ada lagi. Ayat terakhir yang disebutkan Bapak ketika firman tadi. Waduh, sebentar ya, sebentar. Karena kemarin Kak Hani sudah dapat, nggak jadi. Sali. LCD Tante yang nulis tadi. Di mana? Mungkin yang teman sama Sally boleh lihat di WA status. 1 Timotius 4 ayat 8. Dibaca. Oh, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Langsung dibahas status sama Sally. Yang ini aja. Terima kasih. Terakhir terus ya. Kitab yang hanya terdiri, yang paling sedikit dalam perjanjian lama. Kitab yang paling sedikit dalam perjanjian lama. Cuma 1 pasal. Benar ya? Benar. Ada yang bisa? Siapa tuh? Cik Angel? Siapa yang angkat tangan? Apa Cik? Oh Baja, benar. Oh Baja, sudah terakhir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua hadiahnya. Minggu depan masih ada nggak? Nggak ada ya? Tiap minggu biar tahun bagus juga ini. Janji pemeliharaan Tuhan sampai akhir tahun. Baik, saudaraku, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdiri. Kita mau merasakan bahwa tahun ini kita menjadi tahun yang Immanuel ya. Tuhan akan memberkati kita. Nyanyikan 1 chord dulu ya. Bersuka cita, alasnya mau saya ingin step dulu. Bisa itu ya. Sebagai janji kita, sukacita kita bahwa Natal tidak hanya pada Desember tapi tahun ini bahwa Immanuel itu terus akan menyertai saudara dan saya. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus rumahnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya telah menebus setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita iman. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya telah menebus setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita sama. Tuhan beserta kita. Natal, yo. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya telah menebus setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita iman. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini kami percaya janji penguasaan Tuhan akan menjaga kami dari awal sampai akhir tahun. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan pulang dari gerejamu. Tuhan menjaga kami dan menolong kami. Sepanjang malam ini pun atau hari ini pun Tuhan berkati kami. Juga kegiatan ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Semuanya diberkati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita.